Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Jadi sekali lagi harus kita pahami bahwa ada perbedaan dalam proses pembuktian dalam hukum acara perdata maupun dalam hukum acara pidana, khususnya terkait masalah pengajuan alat bukti tertulis. Udah paham ya? Ada yang belum paham sampai sini? Ada yang belum paham? Ini kameranya on ya semua ya? Ada yang belum paham? Udah paham semua ya? Ditanya enggak ini oke. Balik lagi, karena saksi adalah alat bukti terkuat dan urutannya paling atas dalam hukum acara pidana, maka jaksa diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi. Ingat, dalam pengajuan saksi ada beberapa ketentuan. Ada yang disebut dengan unus testis, nullus testis. Ada yang tahu apa maksud dari asas tersebut? Atau pengertian tersebut, Cang? Unus testis, nullus testis. Satu saksi itu bukan saksi. Yes. Jadi kalau minimal tuh harus ada 2 atau lebih saksi. Kalau misalnya hanya 1 aja, itu hanya disebut sebagai keterangan, dijadikan sebagai keyakinan gitu, Pak. Jadi keterangan tambahan gitu nggak bisa sebagai bukti. Oke. Ketika kita bicara saksi, maka ada yang disebut dengan unus testis, nullus testis. Satu saksi bukanlah saksi. Artinya, benar kata Felicia Chang tadi, ketika mengajukan saksi minimal harus ada 2 orang atau lebih. Pak, kalau cuma ada 1 saksi, Pak, apakah itu dianggap sebagai alat bukti saksi? Tidak. Dia, keterangan saksi tersebut hanya dianggap untuk menambah keyakinan hakim saja. Karena dia tidak bisa berdiri sendiri karena kualifikasinya tidak memenuhi. 1 saksi, bukan saksi. Oke. Nah, ada lagi kalau kita bicara masalah saksi. Testimonium de audito. Grace, apa itu Grace? Testimonium de audito. Ya, Pak. Ya. Apa? Saksi yang hanya mendengar saja, Pak. Jadi bukan mendengar langsung, tapi misalkan katanya gitu, Pak. Kata si A gini. Jadi saksi yang bukan mendengar langsung, tapi katanya gitu, Pak. Oke. Kualifikasi saksi itu apa sih? Saksi adalah orang yang dimintai keterangan dalam ruang persidangan karena dia melihat sebuah kejadian, dia mendengar sebuah kejadian, dan dia mengalami langsung kejadian itu. Artinya apa? Dia diminta karena penggunaan panca inderanya. Kan gitu kan? Apa yang dia lihat? Benar enggak ada kasus pembunuhan di sana? Apa yang dia dengar? Benar enggak dia mendengar ada pemufakatan jahat, ada rencana untuk melakukan sebuah pembunuhan atau sebuah sabotase atau menghilangkan nyawa seseorang? Atau apa yang dia alami? Benar enggak dia adalah korban dari hasil penculikan, korban dari pengeroyokan, korban dari penganiayaan, kan gitu kan? Nah, itu yang disebut dengan saksi. Tapi ketika ada saksi yang tidak mengalami langsung, yang tidak mendengar langsung, yang tidak melihat langsung, hanya mendengar dari pihak lain. Kalau bahasa Sundanya apa? Saksi cenah, katanya, maka saksi inilah yang dikualifikasi sebagai testimonium de audito. Saksi yang tidak mendengar langsung, yang tidak menyaksikan langsung, yang tidak mengalami langsung, tetapi hanya mendengar dari pihak lain saja. Bagaimana kekuatan keterangan saksi antara saksi yang benar-benar sebagai saksi dengan saksi yang dianggap testimonium de audito ini? Bentar. Tentu beda karena kekuatan dari keterangan saksi seperti ini yang testimonium di audit ini tidak bisa disamakan dengan saksi yang mendengar, melihat dan mengalami langsung. Sama seperti halnya ketika ada saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dengan keterangan saksi yang memberikan keterangan tidak disumpah. Sama nggak itu Alexander? Nilai keterangannya itu sama nggak? Beda, lebih kuat
yang disumpah. Oh ya iya jelas. Karena ada pasal yang mengancam jika saksi atau seseorang berkata tidak benar di bawah sumpah depan majelis hakim memberikan keterangannya sebagai saksi, maka ancaman hukumannya maksimal 7 tahun. Itu hati-hati. Kenapa? Karena tadi seorang saksi itu harus mengatakan yang sejujurnya apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia alami. Tapi bagaimana Pak ada saksi yang tidak disumpah? Ya namanya saksi yang tidak disumpah kan susah untuk untuk menjerat dia. Makanya nilai keterangan saksinya itu tidak sama dengan nilai keterangan saksi yang ada di bawah sumpah. Keterangan saksi yang tidak disumpah itu hanya untuk menambah keyakinan hakim saja. Kok bicara keyakinan hakim? Kenapa sih kalau dalam setiap pembuktian harus bicara keyakinan hakim? Ya Mima? Iya Pak, maaf. Kenapa kalau setiap membicarakan pembuktian atau keputusan, kok harus selalu bicara keyakinan hakim? Emang kenapa sih? Kan kalian udah lulus hukum acara perdata, hukum acara pidana, iya kan? Terus lagi ngambil PTUN, kan gitu kan? Ya, nah kenapa sih? Kalau kita mau bicara putusan pengadilan atau bicara proses pembuktian, harus ada bicara keyakinan hakim. Kenapa? Ya. Ayo, Tongon. Apa Tongon? Karena hakim dalam memutus perkara itu setidaknya membutuhkan kedua alat bukti dan satu keyakinan hakim. Yes, karena kita menggunakan teori perundang-undangan secara negatif. Itu kan teori pembuktian kan? Dalam memutuskan sebuah perkara, minimal 2 alat bukti terpenuhi plus keyakinan hakim. Jadi keyakinan hakim harus punya keyakinan dalam menentukan, dalam merumuskan sebuah putusan. Makanya dalam proses pembuktian ada hal yang dikaitkan dengan alat bukti, ada hal yang dikaitkan dengan keyakinan hakim. Paham sampai sini ya? Oke. Kalau ada yang mau tanya langsung potong aja. Pertanyaan berikutnya. Ketika saksi mengajukan ketika JPO mengajukan saksi dan sebagainya, kemudian diperiksa dan sebagainya, ada yang disumpah, terus bisa kita lihat apakah saksi ini saksi murni atau saksi yang tadi yang cenah-cenah di audito testimonium di audito dan sebagainya. Nah, kemudian saksi JPU sekaligus mengajukan ahli. Nah, coba Levina Abigail. Apa itu maksud dengan ahli? Ahli itu orang yang mempunyai berpendidikan, yang mempunyai pengetahuannya, itu diminta keterangannya, Pak. Oke. Yosef Vasco da Gama. Coba ulang apa yang dikatakan oleh siapa tadi? Levina? Yosef. Yosef. Ya Pak. Sok jawab. Orang yang apa? Orang yang berpendidikan tinggi, Pak. Apa itu? Saksi ahli, Pak. Saya paling tidak suka mahasiswa saya menyebutkan saksi ahli. Jangan ikut-ikutan sesuatu yang salah. Nggak ada dalam terminologi KUHAP yang disebut dengan saksi ahli. Saksi ya saksi, ahli ya ahli. Jangan digabung saksi ahli. Ahli saksi, Pak. Maaf, Pak. Apa? Ahli saksi, Pak. Saksi ahli saja nggak ada, apalagi ahli saksi. Ya. Kamu bisa bedakan nggak apa dimaksud dengan saksi, apa dimaksud dengan ahli? Bisa bedakan nggak? Yosef? Ya, Pak. Bisa bedakan nggak? Kalau sinyalmu jelek, saya cuma pengen lihat sedetik, 2 detik. Coba on kamera kamu, coba sok.
Saya ingin lihat. Kalau Pak sinyal jelek, unjukin video kamu sedetik 2 detik, habis itu matiin lagi videonya, apa kameranya. Coba, sok saya mau lihat. Ya. Kamu siap nggak kuliah? Ayo, aktifin videonya, kameranya. Yosef. Nah, ini yang kalau jujur ya, kalau jujur, saya sebenarnya paling tidak suka ini kuliah online. Kamu siap nggak kuliah, Yosef? Siap Pak kuliah Pak. Walaupun sinyalnya jelek, tapi kalian harus serius seperti teman kalian yang on cam ketika kuliah seperti ini. Kamu bisa bedakan nggak? Apa itu disebut dengan saksi dan siapa yang disebut dengan ahli? Bisa bedakan nggak? Andika Cesar. Iya, Pak. Aktifin dulu kamera kamu. Oh ya, Pak. Oke. Kan sinyalnya kan bagus. Coba saya pancing dulu. Kalau sinyalnya jelek apa enggak. Apa yang dimaksud dengan saksi, apa yang dimaksud dengan ahli? Kalau saksi itu kalau menurut saya, Bentar. Pak, dia Kan nggak ada gangguan sinyal kan? Sok aktifin kamera kamu terus ya. Ayo, gimana? kalau saksi itu memberikan keterangannya itu berdasarkan sesuatu yang dia dengar, Pak, atau dia lihat atau dialami. Sedangkan kalau menurut saya, Yes. kalau ahli itu memberikan keterangan berdasarkan iya itu Pak keahlian khusus yang dia punya gitu. Yes. Kalau begitu yang disebut dengan saksi ahli apa? Siapa? Saksi ahli atau ahli aja, Pak? Kalau ada yang bilang saksi ahli itu berarti maksudnya siapa? Ya mungkin kalau saksi ahli ya ahli itu Pak yang Bapak sebut tadi, orang yang punya kompetensi di bidang Itu yang disebut dengan tertentu. saksi ahli. Harusnya sih enggak ya Pak ya? Harusnya ahli saja ya. Kan harusnya kan enggak. Jadi jangan mencampur adukan antara saksi dan ahli. Kalau dicampur adukan berarti ahli mendengar, ahli melihat, ahli mengalami. Benar nggak, Grace? Kalau kita mau campur gitu. Seorang saksi ahli berarti karena dia punya kemampuan, berarti dia spesialis dalam bidang mendengar. Gitu. Kalau digabung. Saksi ahli, spesialis dalam bidang melihat. Saksi ahli, spesialis dalam bidang mengalami. Benar nggak kalau terminologi seperti itu? Nggak benar kan? Makanya malu kalau kalian ngomong sama orang, oh ada saksi ahli. Ya, itu nggak ada terminologi saksi ahli. Saksi ya saksi, ahli ya ahli. Apa itu ahli? Orang yang dimintai keterangan dalam proses pemeriksaan di pengadilan karena memiliki pengetahuan, keterampilan, pendidikan yang tidak lazim dimiliki orang pada umumnya. Andika Cesar, seorang ahli dalam kalau ada korban meninggal nih, dalam kalau ada orang meninggal terus diperiksa, ini luka di badan ini, luka tusuk 3 tusukan, kemudian ada sayatan di leher, ahli apa? Forensik. Nah, iya kan? Andika punya kemampuan, sekolahnya tinggi dalam bidang forensik, punya kemampuan, punya keahlian. Ini lazim nggak dimiliki semua orang? Apakah kemampuan itu dimiliki banyak orang atau dimiliki oleh orang pada umumnya? Kan tidak. Itulah yang disebut dengan ahli. Dia punya kemampuan, dia punya keahlian, dia punya pendidikan yang tidak lazim. Kalau tidak lazim kan berarti cuma dia yang punya. Bisa jadi ada juga yang ahli forensik, tapi mungkin di kota lain, kan gitu kan? Atau mungkin dalam satu kota juga yang sama, tapi ya di kota itu dari 1 juta warga mungkin hanya 10 orang yang ahli forensik. Nah, itu yang disebut dengan ahli. Kenapa? Karena kemampuannya tidak lazim dimiliki masyarakat pada umumnya. Ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya tadi? Enggak? Enggak ada? Oke. Ketika ahli, apa sih fungsi ahli untuk memberikan keterangan? Nando? Buat menambah keyakinan si hakimnya, Pak. Buat menambah keyakinan hakim. Oh, sorry. Kan keterangan ahli kan masuk dalam alat bukti. Benar nggak? Ya.
Itu termasuk urutan kedua loh, keterangan saksi, keterangan ahli. Jadi apa yang ingin didapatkan ketika JPU mengajukan seorang ahli atau penasihat hukum mengajukan seorang ahli atau hakim punya inisiatif memerintahkan JPU atau penasihat hukum untuk mengajukan seorang ahli. Apa yang ingin didapatkan? Apa yang ingin didapatkan? Kepastian gitu, Pak. Bukan. Apa? Siapa yang bisa? Ya Mima. Saya mau coba, Pak. Sok, Twin. Non Twin. Dasar hukum yang valid sih, Pak. Dasar jadi, hukum. apa ya? Jadi si keterangan ahli itu bisa menjadi dasar hukum bagi si JPU-nya untuk memberikan JPU si hakim untuk memberikan putusan, Pak. Saya paham maksudnya. Jadi tapi biar lebih valid. Oke. Saya paham maksudnya, tapi yang namanya bukan dasar hukum. Tujuan dihadirkan seorang ahli dalam persidangan adalah apa? Ingin keterangannya itu memperjelas bukti-bukti yang sudah ada. Kan gitu kan? Benar nggak? Iya, Pak. Iya, benar, Pak. Contoh. Ada CCTV nih. Di situ ada Grace. Di situ ada Felicia Chan. Di situ ada Ulfa. Tiba-tiba di sebelahnya Tirsa minum itu langsung sianida. Kemudian siapa yang mau diduga nih? Apakah Grace? Apakah Felicia? Apakah Ulfa? Kan gitu kan? Buktinya kan udah ada kan? CCTV kan? Nah, CCTV termasuk bukti apa nih? CCTV masuk di bukti mana nih? Apakah saksi, ahli, surat, petunjuk, apa keterangan terdakwa? Petunjuk, Pak. Petunjuk. Kan alat kan? Jadi alat ini kan mana? Untuk memperjelas petunjuk, dibutuhkan seorang ahli yang bisa membaca gestur tubuh. Paham sampai sini? Paham sampai sini, Sinando? Ahli itu dibutuhkan apa? Untuk membaca gestur tubuh. Saudara ahli, Anda simak benar rekaman video CCTV ini. Menurut saudara ahli, dari pengamatan Anda berdasarkan ilmu pengetahuan, skill yang Anda miliki, kira-kira antara Grace, Felicia, dan Ulfa ini siapa yang berpotensi berpeluang sebagai pelaku? Kan gitu kan? Atau membantu. Apakah benar Grace dengan gestur tubuhnya sudah mengetahui bahwa minuman yang minum sama siapa tadi yang meninggal tadi? Yang saya bilang tadi itu sudah ada sianida apa tidak? Nah, ahli dalam kapasitasnya menjelaskan sesuai dengan ilmu dan pengetahuan yang dia miliki. Berarti apa kesimpulannya? Keterangan ahli diperlukan untuk membuat pemeriksaan terang benderang dengan menjelaskan atau lebih menjelaskan secara detail bukti-bukti yang sudah ada. Paham sampai sini? Atau kalau seandainya bukti juga belum ada dan sebagainya, belum valid, belum kuat, ahli ini akan memberikan sebuah petunjuk kepada majelis hakim atau kepada JPU atau kepada penasihat hukum. Intinya apa? Keterangan ahli ini diperlukan untuk membuat sebuah pemeriksaan ini terang benderang. Dia diminta menjelaskan bukti yang ada atau meminta penjelasan dari hubungan antara bukti satu dengan bukti yang lain. Tetapi ingat, keterangan ahli ini sifatnya tidak mengikat majelis hakim. Paham sampai sini? Diberikan kewenangan kepada majelis hakim apakah dia mau mengikuti keterangan ahli tadi atau tidak. Jadi gimana caranya, Pak? Kalau seandainya menurut hakim keterangan ahli ini valid, benar, karena apa yang dia terangkan itu berkaitan dengan bukti-bukti yang ada, keterangan ahli ini sinkron dengan bukti-bukti yang ada, maka hakim bisa mengambil keterangan ahli tadi untuk dimasukkan sebagai alat bukti dalam hukum pidana, hukum acara pidana. Paham sampai sini? Tetapi jika hakim menilai bahwa keterangan ahli tadi tidak sinkron dengan bukti yang ada, maka hakim boleh mengabaikan keterangan ahli. Paham sampai sini? Paham sampai sini ya? Jadi sekali lagi, ahli dimintai keterangan untuk memperjelas alat bukti atau hubungan antara bukti satu dengan bukti yang lain. Apakah hakim terikat?
Tergantung hakim. Kalau hakim melihat bahwa keterangan ahli itu sinkron dengan bukti-bukti yang ada, sinkron dengan fakta hukum yang ada, maka hakim bisa mengambil keterangan ahli itu sebagai alat bukti. Jadi makanya keterangan ahli itu alat bukti yang tidak bisa berdiri sendiri. Paham sampai sini? Ya, oke. Sekarang kita bandingkan lagi. Kalau di acara perdata, Yemima, dalam acara perdata ada nggak pengajuan ahli dalam pemeriksaan persidangan perdata? Kayaknya ada, Pak. Kayaknya ada. Ini jawaban yang tidak yakin. Kayaknya ada, mungkin ada. Kira-kira ada, Pak. Emang dalam KHR yang mengatur tentang alat bukti perdata ada gitu keterangan ahli? Bukti-bukti perdata. 1. Surat. 2. Saksi. 3. Persangkaan. 4. Sumpah. 5. Pengakuan. Ada nggak ahli di situ? Berarti nggak ada, Pak. Berarti nggak ada. Berarti dalam pemeriksaan perdata tidak mungkin mengajukan ahli gitu. Tapi bisa aja mungkin mengajukan ahli, Pak. Kalau dari sisi penggugat atau tergugat. Berarti walaupun tidak tertulis secara tekstual, keterangan ahli adalah alat bukti dalam hukum acara perdata, tetapi dalam implementasi di lapangan bisa saja para pihak baik penggugat maupun tergugat mengajukan ahli untuk mempertegas, memperjelas, mendukung dalil-dalilnya. Gitu kan? Benar nggak? Jadi tidak tertulis dalam HIR bahwa keterangan ahli adalah salah satu bukti dalam perdata, tapi tidak menutup kemungkinan dalam pemeriksaan dalam persidangan perdata pihak-pihak bisa mengajukan ahli. Beda dengan pidana. Kalau pidana jelas-jelas tertulis keterangan ahli, kan gitu kan? Benar nggak? Sedangkan kalau dalam perdata tidak tersebut secara jelas, tapi bisa diajukan sesuai dengan kepentingan para pihak di ruang sidang. Misal kayak gini, nih contoh yang lagi hot. Kasus perebutan waris Dodi versus siapa ya? Bapaknya Bibi siapa ya? Siapa? Faisal istri saya nyahut. Faisal ya. Dodi versus Faisal. Nah, ketika kubu Faisal atau kubu Dodi ingin supaya keinginannya terkabul, maka mereka meminta seorang ahli untuk menjelaskan di depan hakim bahwa dalil-dalil dari si Dodi ini, bahwa ahli warisnya A, B, C, D ini benar. Paham sampai sini? Makanya itu adalah hak. Ketika mengajukan keterangan ahli, itu hak, walaupun tidak tertulis secara tegas. Hakim terikat enggak? Sekali lagi saya bilang, hakim tidak terikat 100% dengan keterangan ahli. Dia, majelis hakim, bisa mengabaikan keterangan ahli. Paham sampai sini ya? Ya, paham sampai sini. Nah, oke. Pertanyaan berikutnya. Kalau seperti itu, Pak, ahli itu disumpah apa enggak? Tirsa, Teti, Mei, Penny, ahli itu disumpah apa enggak? Hah? Twin geleng-geleng kepala. Ini geleng-geleng mengatakan tidak disumpah atau geleng-geleng nyari inspirasi nih? Tidak, Teti? Pak, tidak disumpah. Oh, ahli tidak disumpah? Iya. Oh, oke. Dalam pidana perdata, ahli tidak disumpah? Tidak? Sepertinya tidak, Pak. Sepertinya tidak. Grace, Mei, Penny, Damayanti, ahli disumpah enggak? Disumpah, Pak. Disumpah. Pernah lihat di mana ahli disumpah? Enggak, Deng, Pak. Apa? Enggak, Pak. Ditanya enggak. Dilihat dari mana? Evan, ahli disumpah enggak? Ahli enggak, Pak. Oh, enggak disumpah. Oh, jadi kalau ada dalil, kalau ada pernyataan seperti ini,
saya berjanji atau saya bersumpah. Ini misalnya, ini kalau Islam ya, demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan sebagai ahli dalam persidangan ini sesuai dengan ilmu pengetahuan yang saya miliki, tidak lain daripada yang sebenarnya. Terus kalau seandainya tidak disumpah, ngapain ada lafal seperti tadi? Untuk yang Kristen, demi Tuhan saya berjanji akan memberikan keterangan sebagai ahli dalam persidangan ini sesuai dengan ilmu pengetahuan yang saya miliki, tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan memberkati saya. Artinya apa? Ahli juga disumpah. Sebelum dimintai keterangan, ahli disumpah dulu. Cuman beda konsekuensi antara sumpah ahli dengan sumpah saksi. Ada yang bisa kasih keterangan nggak? Ada yang bisa kasih pernyataan nggak? Apa bedanya sumpah ahli, konsekuensi ya, sumpah ahli dengan sumpah saksi? Yuk. Grace mau coba, Pak. Monggo. Kalau misalnya sumpah ahli itu konsekuensinya sanksi sosial aja, Pak. Tapi kalau misalkan keterangan saksi lainnya dari 242 KUHP, jadi 7 tahun penjara itu, Pak. Kayak Maksimal gitu. 7. Tahu dari mana kalau ahli hanya sanksi sosial saja? Waktu itu saya ingat Pak Arman pernah ngomong di kelas. Oke. Ahli pada prinsipnya tidak bisa dipidana, tidak bisa dituntut ketika dia dianggap memberikan pernyataan. Sekali lagi, ulang. Seorang ahli tidak bisa dituntut baik secara pidana maupun perdata ketika dia dianggap salah memberikan pernyataannya dalam ruang persidangan. Itu hasil, saya lagi meneliti itu tuh. Saya lagi meneliti itu. Pertanyaannya Pak, itu udah titik apa koma? Masih koma. Jadi sekali lagi, pernyataan yang benar apa? Seorang ahli tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata ketika dia dianggap memberikan keterangan yang salah di ruang persidangan, koma, selama dia beriktikat baik. Titik. Nah ini, kata beriktikat baik ini yang jadi permasalahan. Kenapa? Contoh, Grace ahli apa tadi? Forensik. Kemudian Chang ahli forensik. Yemima ahli forensik. Ketiganya diajukan pihak yang berbeda. Grace diajukan oleh JPU, Felicia diajukan oleh PH, kemudian Yemima diajukan juga oleh PH. Sampai sini paham? Berarti kan pihak yang berbeda kan? Mengajukan. Ternyata pernyataan Grace mengatakan bahwa orang ini mati gara-gara diracun. Paham sampai sini? Paham. Alasannya apa kata hakim? Ini Pak, bla 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 bla. Menurut pengalaman saya, ini adalah orang yang diracun. Oke. Ketika ahli berikutnya, Chang dan Yemima mengeluarkan statementnya, apa? Pak, ini bukan diracun, Pak. Ini karena pengaruh asam lambung yang sudah akut. Dia stres, tekanan tingkat tinggi ketika menghadapi sebuah permasalahan. Pas dia lagi dalam momen tersebut, maka kambuhlah asam lambungnya, stres meningkat, sehingga dia meninggal mengeluarkan busa dalam mulut, bibir biru, dan sebagainya. Itu dua keterangan ahli antara Yemima dan Felicia Chang. Pertanyaannya, ketika diteliti, ternyata yang benar adalah Yemima dengan Felicia Chang. Bahwa ini bukan diracun, tapi dia apa? Asam lambung yang tinggi tambah tekanan stres yang meningkat. Pertanyaan, ketika Grace mengatakan ia mati diracun, Grace bisa dituntut pidana nggak? Grace bisa dituntut perdata nggak? Karena pernyataannya salah dengan ahli yang lain. Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena Grace beriktikat baik. Dia memberikan pernyataan itu karena ilmunya. Berarti karena Grace beriktikat baik, apapun pernyataannya, Grace tidak bisa dituntut baik perdata maupun pidana. Cuman yang didapatkan oleh Grace apa? Sanksi sosial. Ahli yang diajukan JPU ternyata tidak berkompeten, kan gitu kan? Benar nggak? Cuman cibiran doang kan?
Ahli yang diajukan siapa namanya? Grace Gunawan, ahli forensik. Mana tuh? Gitu aja nggak bisa mengklasifikasi apakah ini mati gara-gara racun atau cuma asam lambung. Nggak usah dipakai lagi lah dia. Nah, itulah maksimal yang didapatkan seorang ahli ketika dia dianggap salah memberikan keterangan di muka persidangan. Asalkan Grace beriktikat baik. Paham sampai sini? Beda kasusnya seperti ini. Seinando diundang sebagai ahli untuk diajukan sebagai ahli oleh terdakwa atau penasihat hukumnya, untuk Seinando diajukan oleh JPU, ikuti alur saya, diajukan oleh JPU sebagai ahli untuk menjelaskan apakah racun limbah hasil industri yang milik terdakwa ini itulah yang membuat kematian warga di sekitar pabrik tersebut. Ini contoh ya, kasus lingkungan. Seinando karena ingin dakwaannya dikabulkan, dia kongkal-kongkal dengan JPU nih. Dia ngambil data dari WHO yang merinci tentang batas indeks air yang dianggap sebagai sebagai air yang berpolusi tinggi atau air yang biasa-biasa saja. Sampai sini contoh ya. Paham sampai sini ya? Nah, menurut tes secara normal air dari pabrik itu sebenarnya masih dalam kategori diperbolehkan. Berarti belum sampai pada tahap polusi tingkat tinggi. Sampai sini bisa ngikuti nggak? Ini harus konsen nih. Kalau nggak konsen nggak bisa ngikuti nih. Oleh Seinando, ukuran tadi, indikator tadi, sama Seinando diacak-acak. Paham? Diacak-acak. Yang tadinya misal, indeks air itu ada 10 item, dan kalau sudah lewat misal dari angka 10 baru dinyatakan polusi. Ternyata sama Seinando data itu diacak. Kata Seinando menurut WHO data tahun sekian air yang memiliki polusi tingkat tinggi kalau nilainya itu lebih dari 5. Kenyataannya dalam limbah pabrik milik terdakwa itu angkanya 8. Oleh karena itu menurut keterangan menurut data WHO hasil lab, saya sebagai ahli memastikan bahwa air ini sudah dianggap polusi tingkat tinggi. Sampai sini paham nggak? Paham? Apa yang diubah oleh Boinaga tadi, Seinando? Data resmi sebuah lembaga internasional yang dikeluarkan, itu diacak-acak sama Seinando kan? Benar nggak? Diubah. Apakah itu yang disebut dengan beriktikat baik? Tidak. Kalau ketahuan seperti itu, maka Seinando bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana walaupun kapasitasnya seorang ahli. Titik. Paham sampai sini? Paham? Cang, paham nggak Cang? Paham. Nah, jadi kalau pertanyaan, Felicia Chang ketemu dengan anak Trisakti atau anak UI atau anak Fakultas Hukum yang lain. Hey, Felicia, kalau kamu bisa jawab pertanyaan saya tembak malam ini juga. Tembak dalam arti tembak ini tembak pacaran gitu ya. Oke. Apakah seorang ahli dapat dituntut ketika dia dianggap salah dalam memberikan keterangannya dalam kapasitasnya sebagai ahli di ruang persidangan? Jawabannya apa, Cang? Tergantung etikatnya, Pak. Kalau misalnya etikatnya baik, dia tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata. Tapi kalau misalnya ada etikat tidak baik, misalnya terjadi manipulasi begitu, maka dia bisa dituntut secara pidana atau perdata, Pak. Oh, dasarnya apa? Dasarnya apa? Etikat baik, Pak. Etikat baik. Ya, dasarnya apa? Bisa dituntut secara pidana, bisa. Iya, Pak. Dia pasal apa yang bisa dituntut? Ya kan harus jelas, namanya anak hukum kan ngomongnya kan harus punya dasar hukum kan? Iya. Dasarnya apa? Kalau pidana kan berarti dia bisa pertama memalsukan kan gitu kan? Iya, memalsukan kan?
Benar nggak? Mengacak-acak data orang kan memalsukan. Yang tadinya kata WHO angka indeksnya 10, dia turunin 5. Terus dia katanya ini data WHO. Berarti kan sudah pencemaran nama baik, bawa penipuan kan gitu kan? Benar nggak? Paham sampai sini? Itu kalau pidana. Itu kalau pidana. Kalau perdata? Kalau perdata apa? Kalau perdata? Kalau dia dituntut perdata, dia memakai objek apa dia? Apa kawan prestasi atau PMH? PMH, Pak. Ya PMH kan ada kesalahan di situ. Apa kesalahannya? Karena dia memanipulasi data sehingga merugikan pihak terdakwa kan. Makanya terdakwa berhak menuntut dia baik secara pidana maupun secara perdata. Kalau bisa dibuktikan adanya iktikat tidak baik. Sampai sini paham? Ini paham? Sekarang kalian cari di literatur, jarang orang yang membahas tentang ahli. Orang selalu mengatakan ahli tidak dapat dipidana, ahli tidak dapat dituntut, ahli independen dan sebagainya. Hasil penelitian saya mengatakan seorang ahli selama dia bisa menjaga itikat baiknya, maka dia tidak bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana. Tapi ketika dia sudah tidak beritikat baik, dia sudah memanipulasi data untuk memperkuat keterangannya, dan ternyata keterangannya itu membuat orang lain rugi, maka orang itu bisa menuntut ahli baik secara pidana maupun perdata. Paham sampai sini? Paham ya? Nah ini jadi hati-hati. Hati-hati. Jadi ada yang mengatakan, oh ahli bebas ngomong. Yang penting ya dia tidak bisa dituntut. Oke, kalau dia beritikat baik, apapun hasil pernyataannya tidak bisa dipidana. Paling tadi apa kata Grace? Sanksi sosial kan gitu kan? Felicia Chang jadi ahli baru aja profesor 2 tahun. Penjelasannya kayak gini, nggak usah lagi pakai ahli dia lah, pakai yang ahli yang lain. Itu salah satu bentuk konsep sanksi sosial kan gitu kan. Tapi dia selama beritikat baik tidak bisa dipidana. Paham sampai sini? Tapi kalau dia tidak beritikat baik ketahuan, maka tidak ada larangan orang untuk menuntut dia baik pidana maupun perdata. Jadi sekali lagi tergantung apakah ahli itu itikat baik atau tidak. Sama juga kayak lawyer. Ketika lawyer mendampingi kliennya, selama dia beritikat baik, lawyer itu tidak dapat dituntut ketika dia menjalankan profesinya. Tapi ketika dia tidak beritikat baik, masih ingat kasus PH-nya Setia Novanto yang yang benjol di sini tabrak, masih ingat? Dia kan menghalang-halangi penyidikan kan? Berarti tidak beritikat baik, maka dia sekarang lagi mendekam di penjara kasus KPK. Oke, sampai sini pertanyaan. Jam berapa sekarang? Senando? 8.53, Pak. 8.53. Cukup ya? Oke ya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, silakan. Makasih, Pak. Ya, makasih. Makasih, Pak. Ya, makasih.